Selamat malam. Selamat malam. Jumpa lagi bersama Budi Adiputro dan Ari Putra, kita berdua masih jadi host cabutan di sini. Mungkin minggu depan kita cari gimmick yang lain ya. Bingung juga Iya, kenapa bener. openingnya itu terus. Enggak, karena ada sebagian orang juga yang melihat kebaikan itu dari konsistensi. Oke. Sama seperti ada beberapa orang yang merasa bahwa perjuangan untuk menihilkan presidential threshold itu adalah perjuangan yang perlu konsistensi. Ya, harus sekali istiqomah. sekali ditolak, sekali gagal, Ya. terus menerus karena buat mereka yang percaya bahwa demokrasi itu adalah sesuatu yang memang partisipatif, semua lapangan bola harus diberikan wewenang seluas-luasnya untuk orang bermain. Ya, untuk Perjuangannya itu. teman-teman di generasi Z ditolak itu biasa. Nah, Iya kan? makanya yang penting konsisten. Yang Makanya penting tadi konsisten. Ari tadi berkali-kali kami belum dikontrak itu udah 17 episode 17 kita pakai gimmick Tapi yang itu. penting Heeh. konsisten. Konsisten. Iya. Nah, ada Siapa juga tahu suara kita didengar oleh Alvito Dinova. Betul. Tapi masalah sahabat gua tuh. tapi masalahnya Ri, lu konsisten. Ada orang-orang yang menginginkan nihilnya PT ini ya. Iya. Itu konsisten juga kan berjuang Iya, kan. iya. Tapi MK-nya juga konsisten menggagalkan Menolak. mereka. Dan juga ada sebagian orang yang menganggap ya udah ini biasa aja. Iya. Konsisten aja dia biasa, belum berubah-ubah juga. Dan partai politik juga konsisten, tetap memakai presidential threshold. Ya, ini apa nih rangkul-rangkul nih? Iya juga ya. Oke. Udah mulai merangkul Anda Iya, kayaknya. merangkul. Ya, udah Lebih baik seperti rezim. lebih baik merangkul daripada memukul. Iya, kata Oke. siapa itu? Karena nanti akan ada teman saya Ahmad Thorik yang akan memberikan wawasan dan juga memberitahukan kepada Anda semua siapa narasumber yang akan berdiskusi sama kita malam hari ini. Kita ngomongin presidential threshold teh. Iya. Kita persilahkan kepada Altorik, silahkan diperkenalkan. Tapi narasumber bumper kita. dulu, bumper dulu. Ya, ya. Iya, tadi sudah diantar oleh host cabutan, sekarang host tetap yang bicara. Ini kalau saya punya kontrak ya, sekali lagi kalau saya punya kontrak. Kita malam ini akan bicara soal ambang batas pencapresan yang diatur di pasal 222 Undang-Undang Pemilu tahun 2013. Udah ngapalin. Jadi di pasal itu diatur bahwa yang bisa mencalonkan pasangan capres dan cawapres adalah partai atau gabungan partai yang punya 20%, minimal 20% kursi DPR yang sekarang jumlahnya 575 ya, atau 25% suara nasional. Nah, ini pasal ini bisa dibilang barang panas lah. Tiap menjelang pemilu, tiap tahun juga selalu digugat untuk dinihilkan, biar nggak ada lagi yang membuat pencapresan, biar makin meriah pemilunya, pengennya kan begitu ya. Nah, ini malam ini kita hadirkan nih, ada dua pihak, dua tokoh yang berbeda perspektif, adu perspektif. Nah, kalau biasanya itu Tahu dari mana beda ya? Ini karena di openingnya setting udah sama mantap produser udah. beda yang diundang harusnya. Iya, Kita iya. udah riset Bang, tenang aja. Abang Tapi tolong, gini. abang tolong hargai riset kami dengan tetap teguh pada hipotesa yang kami tentukan tadi, Bang. Tapi kalau gini, trennya kan sekarang ini kalau ada orang masuk ya orang ini ya. Kita kenalkan dulu ini penantangnya, duduk di bangku merah. Oh, Semua merah, senior Bos. kita. Emang sih. Besok cari yang biru berarti. Iya, benar juga. Ekonom senior, aktivis. Kalau aktivis tuh nggak ada mantan aktivis ya, Nggak tetap ada. aktivis ya. Pendekar Raja Wali, Ngepret. ngepret. Nah, Ya. Bang Rizal Ramli. Kalau bahasa NU kulturalnya apa, Ri? Gus Romli. Gus Romli. Ya. Iya, kalau kita tuh nyebutnya Bang Rizal ini man of all seasons. Wah. Musim boleh berganti. Iya. Gus Romli konsisten. Konsisten, iya. Ini pihak satunya lagi. Mudah-mudahan konsisten dengan itu ya, hipotesa bahwa Iya. beda pendapat tadi. Betul. Dan beliau ini akan di hire oleh salah satu perusahaan mobil ternama menjadi brand ambasadornya. Karena sales biasa tuh tidak mampu mensosialisasikan dan membuat merek mobil ini menjadi terkenal Iya, dan diminati oleh orang. Dengan cara-cara anti mainstream. Anti mainstream. Iya. Siapa lagi kalau bukan Hasan Alphard Tasbih. Tolonglah ya Toyota dan Alphard kasih iklan. Kasih lah kita ini. Ini kita kasih Biar pancing ganti nih. gambar gelas ini. Biar ada Iya. Alphardnya di mikrofon Hasan Nasbi itu. Bayangin nggak, mau satu-satunya mobil mungkin dalam sejarah
setelah era Malari kali Bang ya, ada merek mobil yang kemudian dia diperbincangkan di level politik. Malari apa? Ya Toyota dan kawan-kawan. Kijang. Tanaka dan Kijangnya Bang ya. Iya, dari Kijang. Itulah. Ini juga mantap juga. Mantap bos. Ini jadi bahas mobil apa gimana? Oh iya, coba tarik dulu gimana Saya kira kita. Ridwan Hanif tadi Anda. Di Zoom juga ada nih. Oh, di Zoom ada siapa aja nih? Iya, ada satu orang yang nggak peduli presidensial threshold, nggak peduli partai politik, nggak peduli pemilu. Yang penting siapapun yang menang harus Noto Nogoro. Negoro. Kang Mas Arif Poyono. Yang Apa kabar semuanya? semangat ya. Udah aku luar biasa. pasang hio nih. Oh, pasang hio. Panggil di Jayabayanya nih. Oke deh, ini udah mulai klinik nih, gue ngeri nih. Biar sampai ke langit. Ini Biar udah sampai ke langit. IDDI ini kawan. Apa tuh? Ikatan Dukun-Dukun Indonesia nih. Kang Mas Arief Poyono ya, Mantap. yang tidak mau disebut sebagai wakil ketua umum Partai Gerindra atau politikus Partai Gerindra. Ya. Nah itu artinya. Dan beliau ini adalah pengamat pariwisata. Iya. Pengamat politik pariwisata. Oh, luar biasa. Politik Oke. pariwisata. Rick, gimana tadi kan lu udah kasih tahu nih ya, perdebatan yang tidak berkesudahan. Semua dua-duanya konsisten. Yang satu konsisten tetap memberlakukan 20% dan membatalkan judicial review-nya MK dan parlemen. Di satu sisi Bang Rizal dan kawan-kawan juga dari start menit pertama udah menolak ini kan. Iya. Dan konsisten juga dua-duanya Betul. penuh dengan konsistensi. Gimana kita mulai? Makanya, ya kalau kita lihat memang MK kan selalu alasannya ini mengembalikan ke yang bermain. Legal Nah, ini standing-nya kan ya? aturannya kan yang bermain yang membuat ya silahkan diatur sendiri, maka selalu ditolak. Nah kita ini sudah ditolak berkali-kali tapi diajukan juga berkali-kali. Nah kita coba dengar dulu mungkin dari Bang Rizal Ramli. Kira-kira kenapa ini Bang selalu kenapa ingin dihilangkan ambang batas pencapresan? Bahasa ini, Bang? manusianya nggak kapok-kapok abang ini ya. Nah, kasih protes ini Bang. Torek, ini acara gaul banget. Aku jadi mender. Abang mau taruhan Alphard juga nggak? Nggak sanggup. Bang, Tapi begini, dalam perkembangan ide dalam bidang sains atau politik atau sosial, memang ide baru itu selalu ditolak. Tapi orang yang melakukan perubahan dalam bidang sains, politik terus saja konsisten, baru kemudian ide baru itu jadi ide umum, akhirnya barulah perubahan terjadi. Ya, kita memperjuangkan undang-undang wajib belajar, butuh waktu 4 tahun sampai akhirnya jadi itu barang itu zaman Soeharto. Nah, ini juga sama, kita mulai 1,5-2 tahun yang lalu, fokus threshold harus nol. Pertimbangannya sederhana, uang tidak ada di Undang-Undang Dasar. Ya, yang kedua adalah tidak ada negara demokratis yang pakai thresholdan. Ya, silahkan yang milih itu rakyat. Yang penting menurut Undang-Undang Dasar dia harus diajukan oleh partai politik. Tidak ada threshold. Partai politik juga kan nggak gampang, kan harus lolos verifikasi. Paling yang lolos verifikasi 15 atau 17, mereka berhak ngajukan, silahkan rakyat yang milih siapa yang lolos ke tahap 2. Nah dengan diadakan threshold ini, yang menentukan adalah bos-bos partai ini di ruang tertutup. Mereka yang negosiasi kiri kanan, mereka yang konsultasi dengan munasnya oligarki. Jadi munas oligarki itu mohon maaf lebih penting dari munas partai-partai ini. Munas oligarki itu gimana tuh Bang, bahasa manusianya gimana? Bahasa manusianya ya raja-raja uang, taipan-taipan kumpul siapa yang dia mau backing. Dia putuskan waktu itu backing Jokowi. Ya udah, diaturlah dorong partai supaya Jokowi. Hari ini mereka pikir Jokowi harus diperpanjang karena dia bisa diatur. Kalau enggak, plan B-nya harus cari calon yang bisa diatur. Namanya Ganjar Pranowo gitu loh. Jadi yang nentuin ini sebetulnya munas oligarki. Ya kan, di partai seolah-olah demokratis, tapi dalam-dalam buntutnya kan konsultasi juga. Nah, karena biaya politik di Indonesia sangat mahal. Untuk jadi bupati, upeti ke partai itu satu partai 20 miliar. 3 partai 20%, 60 miliar.
untuk gubernur itu 100 sampai 300 miliar. Wong saya konkret kok. Waktu pemilihan gubernur DKI, ya saya dipanggil sama satu tokoh besar partai. Mas Rizal maju deh di DKI. Buat Ahok, Mas Rizal mah kecil dah. Ya, buat partai kita nggak usah bayar buat Mas Rizal, tapi dua partai yang lain perlu 300 miliar. Mas Rizal punya uang 300 miliar nggak? Saya bilang mohon maaf, Rizal Ramli itu nggak pernah korupsi. Uang makan-makan kita punya, ya kan? Tapi ngomongin 300 miliar mah kita nggak pernah korupsi. Nah dia bilang gini deh, tunggu sampai last minute. Nanti Mas Rizal pikirkan lagi. 2 hari sebelum hari terakhir, bilang, Mas Rizal saya udah ngomong sama partai ini, mereka setuju buat Mas Rizal cukup 100 miliar. Saya bilang, saya nggak punya uang, gua nggak pernah korup. Ya kan? Nah datanglah calon yang lain, ada bandar yang dukung, ya kan? Jadilah itu barang gitu loh. Kita nggak usah nyebutin nama, ini pengalaman saya konkret, ya kan? Terus tahun 2009, 3 partai cukup besar datang, Mas Rizal, kita mau dukung Mas Rizal jadi calon presiden. Apapun berdasarkan standar visi, karakter, track record, integritas, nggak ada yang ngalahin Mas Rizal. Wah, terima kasih. Tapi Mas Rizal, kita kan perlu oli. Kita kan perlu bahasa olinya ini ada 7 macam kali. Selain oli, apalagi lah. Iya kan? Logistik, apalah. Kardus nggak ya kalau kardus? Total berapa? Ya satu partai 300 miliar, 3 partai 20%, 900 miliar. Kita dukung Mas Rizal. Nah sama, saya kan nggak pernah korup dalam sejarah kita. Yang kedua, gue juga nggak mau jadi bonekanya Taipan, ya kan? Kan kalau kita setuju buat nyari uang sama Taipan, mah bisa lah ini, ya kan? Kasih aja konsesi apa. Tapi kita kan di ijon. Lo kok bisa pemimpin Indonesia sejak mahasiswa namanya Rizal Ramli mengijonkan diri? Lah gua kagak mau. Nah, makanya kita fokus ke threshold. Nah, ternyata benar. KPK mengatakan yang ditangkap bupati wali kota karena korupsi 160-an wali kota bupati. Gubernur 22 dari 33 gubernur masuk penjara karena korupsi. Karena dari semua calon ini mereka nggak punya uang buat bayar upeti. Sehingga mereka perlu cari bandar atau cukong. Misalnya nih Ari bandar cukongnya, ya kan? Udah cocok. Dia bayar, ini contoh, dia sih nggak sanggup, ya kan? Kan bandar, Bang. Bandar, ya kan? Cocok sih profil. Nah, dia bayarin, misalnya Mas Torik buat jadi bupati. Begitu selesai, dia datang, Mas Torik, inget loh, sampean jadi bupati kan gara-gara aku. Jadi semua proyek di kabupaten Torik wali kota kasih apa saya? Kasih bupati, ya. Kasih apa saya proyek? IMB, saya mau bangun ini, kamu bikin, kasih IMB sekian hektar. Konsesi hutan, konsesi tambang, kamu kasih. Inilah yang membuat sistem demokrasi Indonesia menjadi demokrasi kriminal. Dan kita nggak pernah dapat pemimpin KW1 istilahnya gitu loh. Dapat kan KW2, KW3. Selain itu maling pula. Udah KW3 maling pula gitu loh. Itulah kenapa Indonesia susah maju. Sistem liberal Amerika sangat-sangat kompetitif. Sistemnya pun sistem bandar. Bedanya kalau Torik terima uang sumbangan dari bandar dipakai buat pribadi, Torik masuk penjara. Law enforcement-nya kuat sekali. Di sistem komunis kita boleh nggak suka, tapi seleksi kepemimpinannya sangat-sangat kompetitif. Orang jadi sekretaris partai dulu, naik tingkat. Jadi dua sistem ini menghasilkan pemimpin yang unggul, yang hebat.
sehingga negara-negaranya bisa jadi besar. Nah, sistem kita ini menumbuhkan boneka-boneka aja dari bandar, sehingga kita nggak dapat pemimpin yang bagus di level bupati, gubernur, dan presiden. Makanya walaupun potensi Indonesia luar biasa, rakyatnya tetap gembel karena kualitas pemimpinnya itu tidak amanah, tidak punya. Misalnya ada yang nyalonin nih, kalau Jokowi gagal diperpanjang, ada boneka baru yang bisa diatur, udah ada namanya. Siapa? Iya kan? Nah, tapi kalau kita lihat karakternya, ini Jokowi KW2. Siapa bang? Jokowi aja payah, apalagi KW2-nya gitu loh. Kenapa? Karena Siapa Bang? di balik ke semua kehebatan kelemahan Jokowi ada kualitas unggul dia. Dia itu kejar target, uber target. Apa kek undang-undang kek dia uber, dia laksanakan. Itu unggulnya Bang ya? Unggul. Nah, Ini bukan umang-umangan Bang? iya. Calon pengganti yang diunggulkan oleh oligarki ini nggak punya karakter untuk bisa nge-push sesuatu. Siapa sih bang? Ya, cuma nice guy doang, nongol di TikTok bolak-balik, ya kan? Modalnya pakai pollster yang dibayar, polling yang dibayar, modalnya media yang dibayar, modalnya ya itulah. Sehingga Indonesia akan ditipu lagi oleh modal kepemimpinan ini. Itulah kenapa kita harus jebolkan threshold ini, supaya semua yang baik, yang pintar di Indonesia, yang punya karakter bisa maju jadi pemimpin. Bahwa ini perjuangan nggak gampang, saya sih tarik nggak ada masalah. Rizal Ramli ini anak yatim piatu, umur 6 tahun, ibu meninggal, 8 tahun meninggal. Dari keluarga biasa, pasti nggak bisa jadi apa-apa. Kita ini selalu balikan situasi, kita jadi game changer dalam sejarah hidup kita. Pimpinan mahasiswa bisa ngegolin undang-undang wajib belajar 6 tahun. Mana bisa? Kita bisa. Zaman Soeharto. Di luar sistem ngegolin undang-undang jaminan sosial BPJS bersama buruh. Bisa. Jadi dalam sejarah hidup kita ini kita game changer. Ya, dan ya saya yakin kun fayakun bakal jebol nih. Karena ketua hakim MK itu dia konflik of interest-nya luar biasa. Dia ubah Mahkamah Konstitusi jadi Mahkamah Keluarga, Mahkamah Kasur gitu loh. Itu kalau standar internasional lu harus mundur. Pilihannya cuma dua. Lu mundur jadi ketua MK atau Jokowi mundur jadi presiden. Nggak boleh keluarga saling memutuskan. Atau nggak jadi nikah. Atau udah nikah dia. Gua agak nggak berani motor dan nggak berani nanya lah. Jadi siapa bang yang disiapkan tadi itu? Ya udahlah, tebak-tebak aja. Tapi intinya hulunya adalah threshold. Threshold. Dengan segala Yes. kebrutalan yang abang katakan Kalau tadi ya. threshold 0, banyak calon. 17 calon presiden mungkin dari partai. Nggak apa-apa, 2 bulan kemudian kan tinggal 2. Apakah Nah, sudah dalam Bang, apakah bisa dipastikan kalau tidak ada threshold, partai-partai itu kan juga nggak bakal Iya. quote unquote narikin uang mahar. Gini Kan loh. mereka yang secara konstitusional berhak mencalonkan. Iya, punya mereka yang kolateralnya. berhak mencalonkan. Dan Tapi partai kan cuma berapa sih, Rick, yang ikut pemilu? Berapa, let's say, yang lolos verifikasi ada Iya. 15. 15 yang ikut Iya pemilu, kan? 15-nya kan Tapi pasti akan narik. poinnya kan begini. Kalau orang pilih bupati, gubernur, atau presiden, orang nggak pilih partainya, pilih ketokohannya. Figurnya. Ya kan? Jadi sebetulnya lebih bagus, ya lebih kompetitif. Apalagi hari ini biaya kampanye kan lewat sosial media udah jauh lebih murah dibandingin dulu harus ngumpulin 100.000 orang di Senayan, kali aja tuh 300.000 atau setengah juta, kan gitu hitungannya. Hari ini kan kagak perlu, ya kan? Gendeng aja dikit populer di sosial media kan. Gendeng aja dikit, populer dalam itu. Ya, Iya kan? nanti yang gendeng-gendeng itu gampang dapat tiket bang. Iya. Iya. Iya dong, Iya kan kan? populer. Iya, populer. Disukai, Iya, berarti betul. gendeng-gendeng asal Bisa maju gendeng. Bisa Modal maju gendeng dong. dong bisa maju Karena nanti, gampang Bang. caranya kan. Bukan gendeng Ari. Jadi manusia itu saya dikasih tahu sama si Ari Darsono, desainer. Dia bilang, Mas Rizal,
manusia kita itu ada 3 M. Satu mind, pikiran. Yang kedua mouth. Yang ketiga adalah mood, hati. Apa yang kita omongin tuh biasanya konflik antara mind sama hati, mood. Nah, Mas Rizal di segmen A, B, ya kan, yang pikirannya mind itu lumayan lah, dominan. Ya. Nah, yang Mas Rizal lemah itu di segmen C, yang mood. Ya, tapi kalau kita ramein di sosial media, makin berani apa adanya, itu gampang cepat naiknya. Karena generasi Z itu paling nggak suka kembang-kembang, ngomong muter-muter. Dia ngomongnya to the point. Maunya apa? Apa? Ini kan generasi Z. Jadi kalau orang kayak kita, threshold 0 kita maju, generasi Z kita gampang rangkul. Karena kita apa adanya. Ya, nggak muter-muter. Kalau sekarang kesempatan untuk bermainnya aja Nggak ada. agak susah. Oke. Nah, kalau ada threshold 0, ada 17 calon, jangan-jangan yang masuk tahap 2 cuman tinggal Anies sama Rizal Ramli doang. Gitu. Sorry ya. Nah, itulah berlaku nanti. Ganjar Berarti kalau Prabowo threshold kemana? 0, Ganjar Prabowo. kalau threshold 0 deklarasi ya Bang? Iya, iya kan? Berlaku nanti harapan dan doa teman-teman NU. Nah, siapa tahu abang dengan threshold 20%, kalau abang deklarasi dan agak serius, dengan elektabilitas, maksudnya dengan daya tarik abang ke partai-partai, ya udahlah. Nah. Gus Romli paten juga barang ini. Bukan. Ya, Yang nentuin kenapa abang itu, agak inferior gitu karena yang melihatnya? nentukan bandar oligarki kan. Oh, itu dia. Bukan Itu sahabat problemnya. bandar Bukan soalnya. bukan partai itself ya. Iya. Nah, coba kasih dulu lah. Nah, Ya, kebahasan dong. Apa pertanyaannya? nggak ada pertanyaan bang. Mana kita Masih ber- butuh, apakah kita butuh 20% itu. PT 20% itu? Jadi kalau desain politik itu di seluruh negara itu pasti mengarah pada penyederhanaan. Penyederhanaan. Kayak pemilu tahun 55 ratusan partai politik. Ya kan? Ketika tahun 71 ada usaha untuk penyederhanaan. Tahun 77 ada usaha untuk penyederhanaan. Tahun 82 sudah sederhana sekali jadi tiga partai politik. Jadi ada desain untuk penyederhanaan. Bahkan di negara maju kayak Jerman misalnya parliamentary threshold-nya itu 5% dulu. Waktu kita masih 2%, mereka sudah 5%. Jadi ada insentif untuk orang yang serius berpartai dan mendapatkan dukungan, dan ada semacam hukuman lah dalam tanda kutip pada orang yang jadi avanturir politik aja. Bikin partai tapi kan nggak ada pendukungnya, nggak ada dukungannya. Apalagi kalau merasa didukung, tapi faktanya iya, enggak. Gitu. faktanya kan tidak. Nah, di kita kan juga tahun tahun 99 sudah ada threshold, belum presidensial threshold, tapi sudah ada thresholdan kayak gitu. Jadi partai yang nggak nyampe 2% ganti nama untuk ikut pemilu 2004, berikutnya. Nah, sampai sekarang kan dinaikin terus. Jadi kan pikirannya bukan hanya sekedar, kalau dipikirkan yang idealistik ya, misalnya ini demokrasi ini semua satu suara juga harus dihitung dong. Begitu kan? Ya, tapi kalau dia duduk cuma 1 wakil, 2 wakil di parlemen, itu kan nggak efektif sebagai partai. Dia nggak bisa mencukupi jadi satu fraksi, dia nggak bisa melengkapi seluruh kelengkapan dewan, badan-badan yang ada di dewan nggak bisa, dia cuma 3 kursi, cuma 4 kursi, ada komisi yang dia kosong, gitu kan? Ada badan kelengkapan yang dia nggak ada, jadi nggak efektif dia sebagai sebuah fraksi. Nah, begitu juga sebenarnya dengan presidensial threshold. Nah, presidensial threshold ini kan bukan barang hari ini. Ini kan tahun 2004 sudah ada 15% waktu itu. Tahun 2009 kayak sekarang tapi dibalik. Suaranya yang 20%, kursinya 25%. Kayak gitu. Jadi kalau saya melihat sekarang, kalau Bang Rizal mungkin konsisten, tapi sebagian besar orang yang menggugat threshold ini karena kalau calonnya bisa maju dia nggak gugat tuh threshold. Tapi kalau calonnya nggak bisa maju, dia gugat tuh threshold. Seolah-olah jadi ada masalah threshold ini. Kalau Bang Rizal memang ini asbabun nuzulnya udah kuat nih. Iya kan ada yang seperti itu. Nah, pengalaman pribadi Bang Rizal mungkin sebagai pengalaman pribadi bisa dimengerti. Tapi begitu juga dengan Pilpres, bangsa kita ini begitu ngelihat partai banyak aja, masyarakat di bawah bilang rumit banget sih partai politik, memang perlu sebanyak ini. Begitu juga dengan calon presiden, sebenarnya apakah perlu sebanyak ini calon presiden? Nah, kan pertanyaannya kalau misalnya dengan threshold persoalan-persoalan yang disampaikan Bang Rizal tadi selesai, menurut saya tidak.
syarat pendirian partai politik di kita tuh sulit. Dan hanya oligarki yang akan berhasil menggolkan verifikasi faktual. Itu faktanya Bang Itu fakta gitu. Yang disanggup, Sulit dan mahal. yang sanggup mendirikan partai politik dan lolos verifikasi itu pasti oligarki. Dengan persyaratan yang hari ini. Nggak selesai itu dengan threshold 0. Walaupun nanti threshold 0 begitu datang ke Bang Rizal juga akan bilang, Bang, tapi kan ongkos politik mahal Bang, abang cari duitnya dari mana? Ini bahkan seperti itu juga. Dan yang kalau kita bilang dengan 20% oligarki yang memutuskan, ketika dinolkan kan juga partai-partai ini juga oligarki itu juga yang memutuskan. Jumlah Dengan oligarkinya syarat lebih yang banyak. sulit ini kan Bang. Sekarang oligarkinya ada 4 kelompok, dan nanti jadi 17 kelompok gitu. Ini kan cuman sekedar ukuran berapa banyak oligarki yang mau main. Iya, demokratisasi oligarki ya Bang. Iya, mau gitu. Nah, kalau kita bilang misalnya Timor Leste ada berapa 14 calon presiden. Peternakan oligarki kalau kata. Tapi kan akhirnya yang punya suara itu kan cuman si Ramos Horta sama Francisco Guterres. Calon-calon yang muncul dari non partai itu 0,0,0 itu. Ada satu orang yang 1, jadi dikumpul-kumpul 9 orang itu nggak nyampe 5%. Sementara ongkos pemilunya kan ditanggung negara ini. Di kertas suara, orangnya dikawal, orangnya dikasih fasilitas untuk sama berkampanye dengan orang lain 0,0. Jadi sebenarnya kalau desain politik itu mungkin memang tujuannya menyederhanakan hal yang seperti itu. Di Perancis pun 12 calon akhirnya cuman si Macron sama Le Pen kan yang punya. Yang lainnya kan juga di bawah 10%. Nah itu menurut saya kadang-kadang banyak orang yang ngerasa, oh saya juga mampu kok jadi presiden. Kalau dikasih jalannya saya pasti mampu jadi presiden, tapi dukungan masyarakatnya 0, saya mampu kok jadi presiden tapi dukungan masyarakatnya 1, capek juga masyarakat melihat yang seperti itu. Kenapa harus 2 putaran? Kalau misalnya bisa diseleksi nih secara lebih baik. Menurut saya kan ini kalau kita ngomong oligarki, ini kita mau cuman memperbesar oligarki dari 4 kubu maksimal menjadi 17 kubu. Menjadi tetap oligarki. tetap oligarki akan itu juga. mahar gitu. juga. Iya, jadi itu bukan persoalannya menurut saya. Persoalannya itu bukan di threshold menurut kan. Di nol kan sekalipun juga belum tentu misalnya pengalaman seperti Bang Rizal nggak terulang. Karena Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, walaupun misalnya ini berapa ini? Ini kan mungkin lebih besar bentangannya daripada benua Eropa kan? Iya. Jadi ongkos politik itu nggak bisa selalu dari sosial media dan ini, tapi kan ongkos politiknya akan tetap mahal. Kalau Bang Rizal bilang uang makan-makan ada, nanti uang pesawatnya Bang, uang keliling-kelilingnya akan tetap mahal politik ini. Di luar ada yang bayar-bayar itu, politik itu akan tetap mahal. Jadi menurut saya yang sekarang kita nggak fanatik soal 20%-nya, tapi threshold ini untuk menyederhanakan masyarakat dalam berpikir. Ya, masyarakat itu kalau dikasih lepas ya mereka usulkan semua nama aja, Pak RT-nya diusulkan, Ustadz depan rumahnya diusulkan kayak gitu. Jadi kan ada fungsi artikulasi politik di partai itu, ada fungsi agregasi politik. Dikumpulkan nih aspirasi masyarakat, aspirasi oligarki itu sama Bang, dikumpulkan. Ya, nanti mereka pilih sesuai dengan keputusan mereka. Ya kan? Jangan salah loh, nggak selalu kepentingan oligarki itu bertabrakan dengan kepentingan masyarakat. Kalau menurut cerita Marizal tadi kan kepentingan oligarki dengan selera masyarakat sama nih. Angka surveinya tinggi, tapi jangan dipikir juga partai nggak bentrok dengan oligarki itu. Buktinya orang-orang yang diusung oleh oligarki itu ditolak oleh partai politiknya. Siapa misalnya? Yang disebut oleh Bang Rizal tadi. Bang Rizal nggak mau sebut namanya. Tapi yang kira-kira Tapi ditolak oleh partai politiknya gitu. tapi dia Jadi sebut di awal Bos. Di kan awal. bentrok juga. Kita belakang lupa aja. Nggak maksud saya gitu. Jadi nggak satu kubu juga, tapi kan bentrok juga. Dan kemungkinan besar juga nggak Calon-calon welcome. KW ini kata Dan Bang Rizal. ditolak. KW2 Nah, kata Bang Rizal. kalau menurut saya orang yang punya pengalaman kayak Bang Rizal itu, kalau stay di partai politik dari tahun 2009 misalnya, atau dari tahun 99, Bang Rizal udah dalam posisi yang sangat tinggi. Kalau sudah dalam posisi yang sangat tinggi, ya di partai politik, ya ada kemungkinan besar diusung oleh partai politik tanpa harus nanya-nanya punya uang berapa. Karena partainya mungkin bisa usahakan, karena ngelihat kualifikasi misalnya, Oke. kadang ngelihat popularitas misalnya, atau apa saja. Yang penting ada yang dilihat dan orang dalam ini. Kalau orang luar wajar ditanya kayak gitu-gitu, bukan orang dalam kita dapat apa? Nah. Karena partai politik akan selalu nanya-nanya seperti itu, kita nggak bisa naik. Tapi kondisinya semengerikan yang Bang Rizal katakan yang Bang Rizal ungkapkan Yang mengerikan tadi, yang mana? Singkat aja. yang mananya Yang di mengerikan? awal biaya politik mahal, Gini, 300 kita tuh nggak jangan sehingga munafik. orang baik tidak Jadi bisa misalnya gini, calonkan. tahun 2019 itu kita punya 812.000 kalau nggak salah. Kalau nggak 812.000, 820.000 TPS. 820.000 TPS. Kalau biaya politik nih, untuk ngurus satu PS 1 juta aja, sudah berapa uang? Jadi emang ini negaranya besar, nggak bisa kita bayangkan Memang kayak mahal kelurahan barangnya gitu. ya.
Iya. Itu ongkos politik yang beneran ongkos politik. Satu TPS 1 juta aja. Berarti kita nggak nyari yang baik, tapi Betul. nyari yang mampu. Coba masuk akal aja sekarang hitung-hitung. Kita Iya. punya 820.000 TPS. Satu TPS 1 juta aja. Tetap mahal. 820 Meskipun miliar. 0%. Meskipun 0%. Oke. Oligarki Jadi- terdemokratisasi dari 4 kelompok jadi 17 kelompok. 17 kelompok sama-sama oligarki. Nah, dan ini ada oligarki talk show namanya Rocky Gerung. Rocky Gerung, Iya. gerakan petarung. Rocky. Masih Detik ini jurnalis apa partai politik nih? Ngaduk-ngaduk semua isu jawaban. Apa pentingnya dibedakan Iya. lagi tuh? Ini kan Prof? karena Anda kemarin minggu lalu pengen Apa? mendukung LBP. Ya Iya. pastilah. Liga Boykot Pemilu. Nah, kita bikin LBP ini. calon presiden, cuman dia satu-satunya mengerti keadaan republik. Udah. Udah, oke dengerin Rizal dulu, dengerin Rizal. Gus Romli dulu, Gus Romli. Ayo kasih dulu Gus Romli. Saya kira apa yang dikatakan Hasan. Hasan tadi harus dilihat secara lebih teliti. Memang di Amerika hanya ada 2 partai besar, tapi setiap partai mengadakan konvensi. Sehingga calon presiden dari Demokrat ada belasan, dari Republik belasan, dan lain-lain. Ada mekanisme yang udah betul bagus di dalam konvensi itu. Ketua umum partai nggak ada yang ikut. Kalau di Indonesia konvensi ketua umumnya ikut. Demikian juga di Eropa, ya kan? Waktu Macron maju, dia bikin partai baru karena partai kiri besar udah lupa rakyat, partai kanan besar udah lupa rakyat. Macron bikin partai baru, anggotanya cuman Facebook dia aja, kurang dari berapa 200.000, akhirnya menang di pemilu. Baru pada pemilihan anggota DPR, orang berpengaruh, orang hebat di Perancis gabung sama partai guremnya Macron, sehingga akhirnya kuasa lah gitu loh. Jadi persoalannya sistem kita ini tidak kompetitif, itu esensinya. Ya, tidak bisa disederhanakan dengan istilah penyederhanaan. Penyederhanaan itu bisa malah membuat semakin otoriter kalau nggak hati-hati. Tapi kalau penyederhanaan juga berlaku membuat sistem kompetitif, itu sih bagus. Ini kan bukan, ini kan ngangkangin aja kekuasaan, atur antara mereka siapa yang harus diberikan kesepakatan oleh kartel oligarki. Nah yang kedua, saya mau bicara sedikit tentang MK. Itu Torek, mereka selalu kasih alasan tidak punya legal standing. Ini sering banget dipakai alasan tidak punya legal standing. Kalau menurut saya, yang saya pelajari dan ketahui, setiap rakyat itu punya legal standing. Misalnya orang Indian merasa diperlakukan nggak adil, dia punya legal standing untuk minta review supaya undang-undang yang terkait merugikan mereka bisa diinikan. Nah ini kan luar biasa, yang ngajukan ke DPR itu tokoh-tokoh. Orang kayak saya dibilang nggak punya legal standing. Ya, faktanya tahun 2004 ada 9 partai kecil yang dukung kita. Kita dirugikan dengan sistem ini. Ya, dikatakan nggak punya legal standing. Ya kan? Belum lain, partai lain, tokoh lain. Kenapa? Karena Majelis Konstitusi ini secara intelektual, Mahkamah Konstitusi, secara intelektual bobotnya memang rendah. Dia takut kalau Rocky ngajukan Mahkamah Konstitusi, coba aja itu Hakim Konstitusi debat sama Rocky, pasti kalah. Iya kan? Mau debat sama kita. Belum debat aja udah kalah. Apa? Belum debat aja udah Belum kalah. debatnya udah kalah. Jadi mereka memang bukan, kita tahu lah proses pemilihan MK kayak apa. Ya, bukan. Tapi Bang, tadi Ya. Bang Hasan ada yang menarik. Insentif untuk partai politik gitu. Ini dalam insentif yang lama berpartai, dapat jabatan struktural, diprioritaskan dalam pertarungan politik gitu. Oh, udah tentu dong. Kalau dia berhasil dengan kaderisasi, Undang-Undang Dasar kan mengatakan partai yang boleh ngajukan calon gubernur, bupati, sama presiden. Kalau dia ada kader bagus ya diajuin. Iya kan? Nggak ada masalah. 20% itu bagian dari insentif untuk Itu organisasi. bukan insentif, itu pengekangan untuk membuat sistem politik kita jadi sistem politik oligopoli. Ini kan oligopoli nih. Nah, oligopoli itu pasti rusak.
manfaatnya pasti beda dengan competitive system. Saya katakan tadi Rocky, di sistem komunis itu sangat kompetitif. Cuma lo mesti jadi anggota partai. Di sistem Amerika sangat kompetitif. Tidak ada sistem oligopoli buat mengekang orang ini itu gitu. Nah, jadi argumen legal standing ini argumen yang kampungan punya. Ya. Yang kedua argumen Open legal policy. open legal policy. Ini juga argumen, mohon maaf Pak Hakim Konstitusi, argumen abal-abal. Karena kita dulu bikin Mahkamah Konstitusi dengan tujuan kalau ada undang-undang di bawahnya yang tidak sesuai dengan undang-undang dasar, MK yang review, yang batalkan. Ya kan? Nah, fungsi ini dia lepas tanggung jawab dengan melempar ini ke DPR. Padahal kewajiban DPR dalam soal pemilu hanya menetapkan aspek administratif teknis, bukan pembatasan. Karena di Undang-Undang Dasar kita tidak ada pembatasan. Siapapun yang dicalonkan partai bisa jadi calon. Nah, jadi dia nggak berhak DPR untuk ngatur-ngatur selain yang soal teknis sama batasan. Ya. Jadi kalau memang setiap argumen dari Mahkamah Konstitusi bahwa ini open legal policy, ya kita nggak perlu MK, kita bubarin MK ini habis ini. Jokowi jatuh kita juga bubarin MK, ya kan? Buang waktu doang. Ngapain lu fungsinya kan lu buat mereview undang-undang, ya kan? Kalau ada orang Dayak di belakang nggak adil, walaupun dia hanya berapa orang, dia berhak mengajukan ke MK. Iya kan? Bahwa dia dikalahkan setelah sidang itu nggak ada masalah. Persoalannya MK ini pengecut semua, nggak berani diskusi debat di pengadilan dengan kita-kita. Sebelum kasih ke Rocky nih ya, Bang Hasan dulu tanggapin dulu Bang. Ya maksudnya persoalan-persoalan yang disampaikan Bang Rizal itu persoalan nyata. Tapi solusinya bukan threshold jadi 0. Itu misalnya kita nggak ada kompetitifnya ketika di partai untuk jadi calon presiden. Kompetisi itu tidak dibangun. Nggak ada urusannya dengan threshold juga. Dibikin threshold 0 pun misalnya ada 17 partai yang lolos misalnya atau 15 partai. Kan yang didorong bukan cuma sekedar 15 partai bisa mencalonkan. Sistem kompetisi di dalamnya kan nggak kita bangun itu. Jadi bukan itu solusinya. Jadi ketika misalnya thresholdnya jadi 0 itu menurut saya hanya 4 kubu oligarki menjadi 15 kubu oligarki. Gitu. Karena sistem pendirian partai politik kita, aturan pendirian partai politik kita kan nggak pernah dikritik. Yang sulit itu yang mahal itu ya? bukan sulit, mahal. Mahal sekali. Jadi hanya oligarki yang bisa bikin partai politik dan lolos verifikasi. Gitu. Jadi sudah pasti itu. Jadi kalau nanti misalnya jadi 15, itu pasti juga butuh biaya besar sampai dia bisa lolos itu. Jadi kalau kata Rocky, kontraknya threshold 20% ini peternakan oligarki itu memang dari ujungnya justru udah... beternak itu kalau jadi 15, kalau jadi 4 tuh nggak beternak namanya. produksi rumahan. Kalau jadi 15 oligarkinya itu jadi beternak itu. Misalnya kayak kantor DPC harus di jalan utama. Sewa misalnya. 5 tahun. Ya. Sewa 5 tahun harus ada buktinya. Gitu. Harus sekian persen. Nggak bisa cuma bikin di Jakarta aja. Beda sama kayak Macron itu Bang. Jadi dia bisa gampang bikin partai karena syaratnya nggak kayak di sini. Iya. Pak Rocky? Oke, saya terangkan agak filosofis ya, karena ini soal yang sangat mendasar, Saudara Hasan terutama. Kita pergi pada prinsip yang biasa disebut jebakan epistemik. Nanti Google itu kalau kurang paham itu ya. Jebakan itu berbunyi begini. Kita mencegah kesimpulan karena takut mengikuti konsekuensi dari kesimpulan itu. Itu prinsip dasarnya tuh. Jadi kalau tadi misalnya diterangkan bahwa itu insentif buat partai. Jadi seolah-olah insentif buruk itu bisa demi mempertahankan sistem kepartaian kita. Padahal 20% itu adalah disinsentif buat demokrasi. Itu intinya. Itu epistemiknya di situ tuh. Baru kita bicara soal teknis. Jadi kalau paradigmanya Anda nggak mengerti, Anda akan bilang bahwa kalau begitu insentif buat partai itu ukurannya apa? Syarat pendirian partai itu teknis sekali. Itu teknis betul. Ntar partai bisa pakai online kok, ada aplikasinya tuh. Apa sulitnya tuh? Insentif buat apa? Kepemimpinan. Justru harus diuji kepemimpinan itu. Sekarang Nasdem nggak punya kader. Insentifnya apa buat
kompetisi dia sendiri nyolong dari tempat lain. Jadi insentif buat colong menyolong karena dipasang 20%. Itu poin pertama ya. Jadi kekacauan Anda itu Anda melihat sisi insentifnya, tapi Anda nggak melihat disinsentifnya bagi demokrasi itu berbahaya. Oke ya, itu poin dulu. Ntar kita ulas pelan-pelan. Saya terangkan bagian akademisnya aja. Saya nggak mau masuk dalam isu-isu yang saya sebut LBP, Liga Boikot Pemilu, walaupun itu udah jalan isunya tuh. Oke. Oke. Yang kedua, MK berlindung pada satu dalil kolot. Bukan sekadar kolot, konyol juga, yaitu legal standingmu apa? Sekarang kita tanya, legal standing Mahkamah Konstitusi untuk menolak legal standing rakyat apa? Logikanya begitu. Supaya logikanya jadi lurus, saya terangkan dulu sejarah dari konstitusi itu. Istilah konstitusi pertama kali dipakai 1596 oleh orang yang namanya François Hotman. Konstitusi pada waktu itu artinya hak rakyat untuk membunuh raja. Kenapa begitu? Karena dulu raja bilang bahwa hak dia itu datang dari Tuhan, maka nggak boleh dicabut. Lalu mulai diuji itu, bisa nggak hak itu dicabut? Ujian paling drastis itu di alun-alun kota Paris. Ketika kepala raja itu dipenggal, maka dibilang tidak ada lagi itu datang dari rakyat. Nah karena itu kemudian di situ disebut konstitusi, artinya hak untuk menghilangkan kepala raja. Dalam pengertian evolusi lebih modern itu yang disebut hak judicial review rakyat untuk mempertanyakan semua yang diucapkan oleh kekuasaan. Genealoginya begitu supaya nggak nyimpang cara berpikirnya tuh. Dalam pengertian yang bahkan lebih teknis lagi, Mahkamah Konstitusi itu legal standingnya sebetulnya ada dalam sejarah. Cuma dia nggak paham. Namanya judicial activism. Judicial review itu legal standing rakyat. Judicial activism adalah legal standing Mahkamah Konstitusi. Apa itu judicial activism? Saya terangkan lagi akademisnya ya. Ini kita omong akademis saja nih. Supaya dibantah secara akademis itu. Judicial activism adalah kualitas yang diberikan pada Mahkamah Konstitusi untuk memantau, mencium, mendeteksi potensi pelanggaran demokrasi. Jadi, Mahkamah Konstitusi mesti aktif membaca pikiran rakyat, bukan jadi loket menunggu judicial review. Karena itu disebut judicial activism. Kalau ada gelagat bahwa demokrasi itu akan dihilangkan, maka dia justru mesti kasih sinyal pada DPR, pada LSM, pada polisi, bukan dengan terang-terangan, tapi kasih sinyal aja. Biasanya ada public address, itu berbahaya. 20% itu membahayakan karena dia disinsentif bagi demokrasi. Karena itu dia mesti kasih sinyal supaya memancing aktivitas masyarakat sipil untuk menguji. Itu intinya. Jadi jangan masuk pada hal teknis yang isinya adalah ya apa namanya itu? Ya headline-nya enak tetapi isinya itu lain itu. Itu pentingnya orang itu berpikir, punya konsep, paham tentang intellectual history dari the ideas of constitutionalism itu. Nah ini yang nggak diajarkan di partai-partai politik yang kurikulumnya adalah outsourcing, kan ngaco kan. Kalau partai politik itu ngerti, maka mereka akan sama-sama mengatakan kami malu loh karena kami akan menang tanpa kompetisi itu. Kalau Ibu Mega menang misalnya, atau siapapun menang, tuh Anies menang, Ganjar menang, dia mesti malu karena dia melawan anjing. Yang kemarin saya terangkan tuh. 20% udah selesai di atas meja, anjing-anjing ini berebut remah-remah sisa dari makan malam itu tuh. Jadi dia menang, ya kita bilang, iya Anda menang memang. Tapi lawan Anda siapa? Saya, Rizal Ramli, Hasan. Enggak, dia menang lawan anjing. Karena anjingnya ambil sisanya itu. Kalau kompetisi fair antara orang dan orang, mulai dari 0%, sama-sama makan di meja makan. Kan itu intinya kan? Jadi filosofi itu mesti menerangkan kita, karena itu akan jadi yang kita sebut sebagai imperatif ideas untuk memajukan demokrasi. Selama itu nggak ada, nggak kita dorong, maka demokrasi itu merosot terus. Jadi saya mau ingatkan itu sebagai orang yang belajar ngelotok tentang legal philosophy, political philosophy. Itu yang saya mau debatkan di Mahkamah Konstitusi, tapi mereka takut berdebat. Konyol namanya tuh. Oke. Jadi yang berdebat kita ngapain? Saya nggak peduli. Saya mau duel argumen di situ tuh, di mahkamah itu. Karena itu buka kesempatan kita maju di situ dengan legal standing yang jelas. Kalau dibilang kita tidak punya legal standing, oke, maafkan kami tidak punya legal standing. Tetapi Anda, Mahkamah Konstitusi punya legal standing yang namanya judicial activism. Pakai dong itu tuh. Kalau nggak bisa pakai itu, ya minimal sebutkan bahwa kami nggak bisa pakai itu karena otak kami nggak nyampe, tidak mengerti tentang legal philosophy itu. Itu intinya tuh. Oke.
Mantap, Mas. Iya. Udah, cukup akademis ya. Cukup akademis. Ya. Gimana Pak Torik nih? Iya. Pak Ari lah. Ah, iya. Kok lu lempar-lemparan Ya Bang Hasan ya Bang. Coba Bang Hasan. Iya. Oh, nggak perlu ditanya lah, nggak perlu dipancing ya. Silakan ditanggapi mau aja. misalnya saya datang terlambat tadi ya. Oke, Kalau mau apa yang mau terlambat kalau saya mau dengar? terbang-terbang melayang-layang di langit itu nggak apa-apa, tapi saya lebih suka kita berpijak di bumi. Itu yang lebih penting. Apa Karena yang di langit banyak menurut ide- Bang ya, Bung itu Rocky terbang-terbang ini? di langit soal ide yang tadi itu kan oke misalnya Oke, secara jadi sejarah. ide yang Tar dulu, diucapkan, tar dulu. Tadi abad saya nggak 15 potong. itu terbang di langit, referensinya ada dan semua orang Hari belajar ini itu akan terbang di langit. Buset. Kalau Kalau yang hari ini itu akan terbang di langit. Coba aja sekarang. Itu jadi akan ilmu terbang di langit. pengetahuan itu terbang di langit. Tar dulu, saya nggak potong-potong Anda tadi ya. Oke, Saya nggak saya mau coba. potong-potong. Saya nggak Revolusi potong-potong Anda Prancis tadi. itu terbang di langit. Ya, terbang di langit Anda itu. Udah, revolusi Prancis terbang di Gini, langit. bukan. Anda nggak bagaimana Anda? Revolusi Perancis ada fakta di masa lalu, hari ini bisa jadi terbang di langit. Jadi yang sekarang itu Ingat nggak ada Anda di bumi? bilang Jokowi Atau ada di November gorong-gorong? nggak akan ada lagi di sini? Saya berani taruhan soal itu juga. Apanya? Soal apa? Ide nggak akan meresmikan Bertahan. acara G20 di Nggak, itu terbang di ide langit. terbang Kita di udah nggak langit. usah bicara. Gini. Jokowi udah pergi ke G7 itu bukan G20. Nggak. Lah, jangan mengacaukan apa yang mau disampaikan oleh orang. Jadi begini. Jadi kalau misalnya ide soal KMK itu terserah. Itu hak warga negara. Persoalan Anda nggak puas dengan itu, ya itu terserah. Tapi kan saya tadi mempermasalahkan bahwa kalau solusinya threshold, masalahnya itu nggak nyambung. Oke, saya Kalau terangkan nanti ya. tar dulu. Ya nggak Oke, nyambung. Ini masalah bumi nih, masalah bumi. Ini ya? masalahnya kan masalah bumi ini nggak nyambung. Yang akan saya bilang itu kan akan cuma berbanyak oligarki dari 4 menjadi 17. 17. Jadi gini, kalau kita bilang nggak ada ya sistem kaderisasi di partai. Nah orang yang bicara nggak ada sistem kaderisasi di partai itu nggak pernah juga masuk partai politik karena dia ngerasa bisa nih. Tetap aja ada di luar partai politik. Kita maki-maki itu partai politik, kalian nggak punya kaderisasi. Yang bagus saya, tapi sorry saya nggak mau masuk partai politik. Masa masuk ke lembaga kacau itu kan. Ya kan kita mau bilang kacau tapi dia soko gurunya dia. Iya, soko guru yang patah ngapain Itu menegakkan semua dia sebuah apa ya? negara? Mau dibubarkan ini kan itu yang menurut saya. Jangan kan dibubarkan, MK aja mau dibubarin kok. Kalau terjadi perubahan politik Menurut pasti saya dia berubah. ide itu harus ide yang berpijak di bumi. Nah, ide Ya juga nggak apa-apa, ide itu bisa liar, ada gunung emas, ada gunung bisa terbang, ada kapal laut kemudian tiba-tiba bisa terbang. Ide itu bisa liar aja seperti itu nggak apa-apa. Tapi hari ini kita kerja apa yang paling mungkin, ya kan? Yang paling membumi dari ide untuk partisipasi playing Saya kan field bilang yang tadi di adil. awal, benar nggak soal menggugat 20 ini kan soal angka, bisa jadi 15, bisa jadi 10. Benar nggak ini buat bangsa atau orang-orang karena calonnya nggak bisa maju? Atau karena dirinya nggak bisa maju? Kemudian coba-coba digugat ini. Gitu. Kalau Bang Rizal dia mau berapapun dia dari dulu gugat. Dari dulu gugat karena dengan sistem apapun sebenarnya 0% pun abang susah maju juga bang terus terang bang. Kalau sistem misalnya pendirian partainya seperti ini, iya kan pasti oligarki juga yang punya partai itu nggak mungkin lah. Kelas Perindo yang nggak lolos parliamentary threshold aja oligarki yang punya, ya kan? Kalau misalnya pemilik Detik ini yang bikin partai saya yakin lolos verifikasi nih. Tapi kalau orang kayak saya, kayak Bang Rizal, kayak Rocky bikin partai nggak akan lolos verifikasi. Karena nggak cukup ongkosnya untuk Sabang sampai Merauke. Karena ini nggak bisa di sosial media ini. Yang tadi kata Rocky sangat teknis kan, persyaratan partai Saya lebih ini. suka bicara kayak gitu daripada bicara soal akademis, tapi kemudian kita mau bawa ke lapangannya pakai apa? Oke, saya Ke lapangannya kita mau bawa pakai apa? Jadi kalau misalnya sistem kompetisi di partai politik yang nggak ada, kan nggak selesai dengan threshold. Yang harus dibuat itu kan mekanisme sistem penyaringan capres di partai politik. Kalau perlu jadi undang-undang. Ya kan seperti itu, kan nggak selesai dengan threshold. Mereka tetap aja bisa bayar-bayaran kok. Kalau Bang Rizal bilang tadi, ini ada ongkosnya segini, jadi 15 thresholdnya juga bayar-bayaran, kenapa enggak? Kalau soal MK tadi gimana Bang? Kalau soal MK ini begini, ya semua warga negara kan berhak mengajukan. Mau jadi 0% kek, mau jadi 15% kek. Tapi memang ini jalan yang paling mungkin hari ini. Kan jalan yang pertamanya perubahan undang politik. Tapi kemungkinan perubahan undang politik itu hanya tahun lalu. Tahun ini menurut saya sudah nggak bisa, apalagi tahun depan karena tahapan pemilu sudah ada. Yang paling mungkin itu sekarang itu membatalkan pasal itu. Pasal 20. Dan ini kan sudah dicoba orang. Bukan cuma Bang Rizal yang coba. Yang lain-lain kan juga coba. Tahun 2017 juga berusaha untuk dicoba. Tapi bahwa faktanya hari ini belum berhasil. Nah, kalau kita melihat misalnya ini, partai politik, coba logika nih. Partai politik yang sanggup memenuhi threshold yang mereka bikin sendiri ini kan cuma satu. Yang lain kan nggak sanggup juga melewati itu. Nyusahin mereka juga harus jadi teman. Idealnya kan mereka bisa mencalonkan diri capres mereka sendiri. Ngapain harus susah-susah cari teman?
yang bisa lolos itu cuma satu, sisanya nggak bisa lolos. Logikanya partai itu membuat peraturan ini untuk Menyusahkan menyusahkan diri diri mereka. Tapi mungkin ya, bahwa mereka sepakat, ya kita harus butuh sederhana nih. Butuh lebih simpel nih pencalonannya. Jadi nggak 17, nggak 15, tapi maksimal 4 atau 5 saja. Oke. Gitu Saya kalau kira menurut saya. sih soal 17, kita kan sistem 2 round. 2 bulan kemudian tinggal 2. Jadi nggak ribet-ribet amat. Ya kan? Poin saya adalah kita harus bikin sistem pemilihan kepemimpinan di semua level yang kompetitif agar dapat putra-putri terbaik Indonesia di semua level. Oke. Baru Indonesia lebih maju, rakyatnya akan lebih makmur. Nah, sorry bang. Tapi sedikit, Bang. kalau Sedikit, sistemnya oligopoli, di mana-mana yang namanya oligopoli itu nggak pernah menguntungkan masa rakyat gitu. Ya. Bang. Oke. Itu yang saya mau contoh tadi, idenya oke nih. Tapi ketika aplikasinya threshold jadi 0, Iya. jadi nggak oke. Langit dan bumi nih Bung Rocky. Iya, kalau nggak Sebelum ada, nanti ke 2 orang partai politik Ini yang ya. ada di Zoom nih, yang di parlemen ya. kan kita cemas kalau langit itu bicara jujur, maka kita mesti pergi ke bumi itu. Kan cara berpikir dia kan begitu kan. Jadi abaikan langit. Karena sebagai sebagai ideal dia nggak berguna itu. Lalu yang berguna apa? Yang berguna adalah praktek sogok menyogok. Kan itu lebih real kan. Jadi apa yang Anda, kalau saya bikin spektrum, kalau yang ideal itu, yang ethical itu kita batalkan, maka kita pergi pada yang paling maksiat itu. Ya sogok menyogok aja. Jadi kita bujuk aja partai untuk lakukan sogok menyogok. Kan selesai problemnya. Jadi itu yang saya sebut tadi, seolah-olah kalau 0% sama juga itu oligarki akan masuk. Lain. Begitu 0%, seluruh kualitas berpolitik berubah gitu. Ethical imperatifnya berubah itu. Jadi itu yang mesti dibayangkan itu. Dan bayangan itu betul-betul real, bukan di langit itu. Jadi sebetulnya ini kegagalan demokrasi kita, gagal untuk bercakap-cakap secara konseptual. Itu ideal. Memang Gunung emas itu kalau kata iya, jadi Bang apa Hasan. gunanya gitu? Nah sebetulnya kalau kita bilang yang tadi, yang di atas itu nggak perlu, ya kita ambil yang paling di bawah. Apa yang di bawah itu? Kalau langit nggak ada, gorong-gorong. Jadi politik balik lagi ke gorong-gorong. Siapa yang masuk gorong-gorong jadi presiden tuh. Buat apa gorong-gorong di situ? Cari remah-remah. Jadi sama seperti anjing masuk gorong-gorong itu buat cari bangkai gitu kan. Ya begitu politik yang paling real. Kan begitu logikanya itu. Kalau kita mau eksplisitkan. Tapi satu kata Bang itu. Hasan hampir pasti nggak mungkin apa yang idealitas yang tadi Anda Kalau nggak bayangkan. mungkin yang ideal, ambil yang paling mungkin apa? Ya jadi anjing, itu yang paling mungkin. Ekstrim sekali Ya, kutubnya gitu. karena ya, Bang, itu, kalau nggak mau yang sana, ambil yang ekstrim Jadi, ini. memang mungkin memang nggak frustasi mungkin. kalau nggak 0 jadi 100. Kalau Soal nggak mungkin 100 nggak jadi 0, mungkin itu frustasi begini. memang. Ethically memang itu soalnya tuh. April 98 tidak ada yang percaya Soeharto bakal jatuh. Elit enggak, bos media enggak, analis enggak. Jatuh tuh. Kita kerja 7 bulan jatuh tuh barang. Ya kan? Hari ini juga kalau Jokowi jatuh berubah semua. Threshold kita bikin 0. Ya, MK kalau nggak benar fungsinya kita bubarin. Ya kan? Jadi hal yang nggak mungkin dan mungkin itu hanya soal timing, udah matang belum perubahan itu. Kondisi objektif udah matang belum? Kondisi subjektif udah ready belum perubahan? Tapi kayaknya belum matang sih bang. Itu menurut kamu, karena kamu nggak pernah memperjuangkan sesuatu, maaf nih. Ya kan? Hari ini tuh udah matang, karena waktu 98 yang bergerak itu cuman aktivis sama mahasiswa. Hari ini buruh ingin perubahan, Islam 212 ingin perubahan, mahasiswa ingin perubahan, aktivis pro demokrasi, anti korupsi ingin perubahan. Wah, itu Belum langit, pernah langit. spektrum-nya ini sangat luas ini. Timingnya udah siap pun. Akan siap, Oke. ya kan? Saya sih nggak aneh, selalu bilang nggak mungkin, nggak mungkin. April 98, semua elit Indonesia, media Indonesia bilang, Oke. nggak mungkin Soeharto jatuh, karena Maret baru kepilih. Jadi Tapi yang kalau- dianggap langit mungkin saja Mungkin akan segera aja. cepat turun ke bumi. Ya, gitu. Maksudnya gitu, Bang. Segera cepat. Ya karena rakyat susah. Itu Oke. berharap bidadari turun dari kayangnya. Ya, dan